Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kenikmatan yang ada di dalam diri kita, sehingga dengan wujudnya kenikmatan-kenikmatan tersebut kita semua mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada semua hambanya selaku umat Islam, yaitu melakukan salat Jum'ah secara berjamaah. Semoga rangkaian kewajiban yang telah kita lakukan ini nantinya mendapatkan balasan kebaikan-kebaikan, baik berbalas dengan surganya Allah, berbalas dengan ampunannya Allah, dan berbalas dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa selalu kita berikan, wabil khusus di hari yang mulia ini, di hari Jumat, yang mana Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada umatnya agar kita semua memperbanyak salawat ke atas beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Karena perlu diketahui saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara syariat yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada diri kita, agar kita selalu memperbanyak salawat ke atas beliau, wabil khusus pada hari Jumat ini. Semoga Allah jadikan kita semua di antaranya umatnya Rasulullah SAW yang selalu membaca salawat ke atas beliau, sehingga nantinya kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya khatib mengajak kepada pribadi khatib sendiri dan sekalian mengajak kepada para jamaah agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala,
semoga ketakwaan yang kita miliki ini nantinya menjadikan diri kita semua dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menghantarkan kita semua menuju surga dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang sama-sama merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah tahu bahwasanya dunia yang sementara ini, dunia yang kita tempati ini adalah ujian buat diri kita semua. Jadi dunia yang kita tempati ini sejatinya memang adalah ujian yang Allah ujikan ke dalam diri kita. Baik keburukan yang kita dapatkan, baik kebaikan yang kita dapatkan, itu semuanya adalah ujian yang Allah berikan ke dalam diri kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita semua mengetahui bahwasanya dunia itu adalah darul mihan, tempat ujian buat kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu diketahui banyak di antara diri kita ini, banyak di antara orang yang mengaku Islam ini, ketika mereka semua mendapatkan ujian sesuatu yang memang mereka semua tidak sukai, mereka semua melakukan perkara-perkara yang mana tidak dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua yang mengaku Islam, ketika diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka semua tidak faham sejatinya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan ke dalam diri kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku nabi termulia, selaku rasul termulia, telah mengabarkan kepada diri kita semua, telah memberitahukan kepada diri kita semua tentang hakikat atau sejatinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu perkara, entah kesulitan ekonomi, kesulitan apapun, cobaan yang menimpa kita, Rasul telah memberitahukan kepada kita semua apa sih sejatinya dari cobaan yang telah Allah adakan di dalam diri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada diri kita lewat sabdanya dari hadis an Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, innallaha idza arada bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubah fid dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza arada bi 'abdihi al-khaira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala idza arada bi 'abdihi al-khaira, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, ajjala lahu al-'uqubah fid dunya, maka Allah akan menyegerakan siksanya, menyegerakan hukumannya ketika hambanya ini masih berada di dalam dunia, ketika hambanya ini masih bernafas, ketika ada di dalam dunia, Allah segerakan hukumannya. Dan selanjutnya beliau juga mengatakan, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, dan ketika Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, tidak menginginkan kebaikan, amsaka anhul, Allah akan menahan dari dosa-dosanya yang dia lakukan, wa thumma yuwaffa hatta yuwaffa yaumal qiyamah, sehingga dosa-dosanya ini, hukuman-hukumannya ini akan diberikan ketika di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini memberitahukan kepada diri kita semua bahwasannya cobaan yang Allah berikan ke dalam diri kita, cobaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, itu sejatinya adalah tanda Allah menginginkan kebaikan dalam diri hamba-hambanya.
Sehingga apa? Allah memberikan siksanya ketika di dunia, sehingga ketika di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala mereka semua tidak mendapatkan siksanya. Ini adalah tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Cobaan, kesulitan, kesusahan yang kita dapatkan ketika di dunia itu sejatinya adalah kebaikan yang akan meringankan kita semua untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasannya balasan dari siksaan yang kita dapatkan ketika di dunia itu lebih gampang, itu lebih ringan daripada balasan yang akan kita dapatkan ketika di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menginginkan kepada hamba-hambanya yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya hambanya ini, Allah segerakan siksanya, Allah segerakan balasannya, sehingga tidak merasakan siksaan ataupun balasan yang lebih pedih, yang lebih berat ketika di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberitahukan kepada kita semua sejatinya cobaan yang Allah berikan kepada diri kita itu adalah tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dalam diri kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua selaku yang tinggal di dunia yang sementara ini tidak akan terlepas dari yang namanya cobaan. Mau enggak mau, suka atau enggak suka, ketika Allah sudah memberikan cobaan, maka cobaan itu pastilah datang ke dalam diri kita. Maka kalau kita memiliki sikap sebagaimana yang dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat hadisnya tadi, maka kita semua akan menerima redha dengan cobaan yang telah Allah berikan ke dalam diri kita. Kalaulah kita semua redha dengan cobaan yang Allah berikan di dalam diri kita semua, maka Allah juga akan memberikan ridhonya di dalam diri kita. Maka ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang ketika Allah memberikan cobaan ke dalam diri kita semua bisa redha dengan cobaan tersebut, dan cobaan tersebut bisa menjadikan diri kita semua lebih dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala,
Dari hadis yang telah kita baca tadi, di antara pelajaran juga yang kita bisa ambil ialah bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau mentakdirkan sesuatu di dalam diri kita semua, pastilah ada hikmah, pastilah ada kebaikan kalaulah kita semua bisa mensikapi sesuatu yang telah Allah ciptakan dalam diri kita semua dengan baik. Apapun yang telah Allah takdirkan di dalam diri kita semua, ketika kita semua mensikapinya dengan sikap yang baik, sikap yang benar yang telah dijelaskan Rasulullah SAW, maka walaupun kelihatannya perkara itu kurang baik di dalam mata kita, tetapi perlu diketahui bahwasannya ada hikmah yang besar, ada pahala yang besar, ada ampunan yang besar yang Allah akan berikan kepada diri kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai jadikan diri kita ini ketika Allah sudah menguji diri kita dengan sesuatu, kita semua dengan cobaan tersebut tidak mendapatkan kebaikan dari sesuatu yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mau enggak mau, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua ketika mendapatkan sesuatu yang telah Allah pastikan dalam diri kita, Allah gariskan dalam diri kita ini, maka mau enggak mau kita semua siapkan sikap yang benar, siapkan mental yang benar untuk mendapatkan kebaikan dari cobaan yang telah Allah berikan di dalam diri kita. Kalaulah kita semua tidak memiliki sikap yang benar, maka cobaan tadi, rasa pahit, rasa sakit yang kita miliki itu bukannya malah mendapatkan kebaikan dalam diri kita semua sudah mendapatkan rasa sakit, sudah merasakan rasa berat, malah mendapatkan tambahan dari dosa. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita semua harus sadar, dari sini kita semua harus tahu bahwasanya cobaan itu memang akan berada dalam diri kita semua, dan sikapilah cobaan tersebut dengan sikap yang benar, sehingga cobaan itu akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang akan membuat kita semua berbahagia, bersukaria ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, selalu meminta kepada Allah, meminta taufiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita meminta kepada Allah, meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga nantinya kita semua ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ridho dengan cobaan tersebut, dan nantinya Allah akan ridho dengan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا عزيز يا غفار الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا جنتك يا الله، اللهم ارزقنا جنتك يا الله، اللهم ارزقنا جنتك يا الله، ونجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة